kita kan habis ngobrol tuh sama Mas Hari Panca kemarin ya. Sebenarnya ada satu part itu yang menarik banget sih buat gue mengenai masalah tuyul. Yang kemarin dia bilang harga tuyul itu 3 juta. Iya benar-benar. Dan ternyata ada yang diperjualbelikan juga ya si tuyul, didagangin lah gitu. Gitu. Baru tahu gue juga kalau ternyata ya tuyul itu bisa ini juga diperjualbelikan juga gitu. Oh beli? Enggak sih, gue nggak beli ya. Cuma kali ini tuh gue pengen tahu banget. Okay. Jadi ini gue mau ngobrol juga sama temen dulu juga kru dunia lain. Oh, oke. Ini memang waktu itu si kru ini dia memang pernah survei terkait dengan tuyul yang akan disyutingin di dunia lain. Emang pernah ada episode tuyul dunia lain? Pernah sih kayak waktu itu. Cuman mungkin katanya sih nggak jadi. Nah, nggak jadinya itu yang harus kita cari tahu. Ada apa dengan tuyul sampai akhirnya itu tidak disyutingin di dunia lain. Ini ada Mas Harli. Halo. Halo Mas Harli. Hai Mas. Halo. Halo. Mas, gimana kabarnya? Baik, Santo. Oke. Thank you Mas Harli ya waktunya nih gitu. Jadi ini teman-teman netizen, Mas Harli ini adalah salah satu dari kru dunia lain yang waktu itu udah mau survei tuyul ya Mas ya? Iya, tuyul. Ceritain dong Mas, kenapa sih kok akhirnya bisa kepikiran salah satunya itu tuyul ya buat episode si dunia lain Mas? Jadi kan sebenarnya kan urban legend yang sudah ngetop banget di di penonton itu kan tuyul tuh sebenarnya sangat dekat sama cerita keseharian kita ya. Nah, kita sebagai tim dunia lain kan meliput misteri dunia gaib dan salah satunya adalah tuyul itu kan bagian dari dunia gaib. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk meliput tuyul. Nah, di manakah keberadaan tuyul itu dan apakah bisa ditangkap oleh kamera? Itu yang jadi curiosity kita waktu itu gitu. Terus akhirnya kita cari tahu. Di browsing tuh udah susah banget, mungkin kalaupun ada di googling tuh ya mungkin hanya penipu aja ya. Maksudnya jual beli tuyul harganya 5 juta, 10 juta segala macam, tapi setelah kita telusuri pasti hasilnya nihil gitu. Terus akhirnya lewat beberapa narasumber yang kita kenal, akhirnya kita berangkat ke Jogja. Dan itu narasumber itu juga nggak yang langsung ini pasti nih bisa nganterin ke tempat orang yang bisa ngasih lihat kita tuyul gitu. Bagaimana bentuknya, terus bagaimana cara memilikinya segala macam. Tapi dicoba aja nih, karena ini adalah kayak paranormal gitu lah. Mungkin dia tahu banyak tentang tuyul, bagaimana orang memelihara tuyul, terus bagaimana bentuknya, terus bagaimana kita bisa berinteraksi ataupun bisa menangkap penampakannya. Akhirnya kita ke Jogja, gitu. Itu gimana tuh Mas? Ketika ketemu sama Paranormalnya sih penasaran Mas. Gitu. Orang biasa kah bentuknya tuh gimana sih tampilannya maksudnya? Apakah pakai kupluk Jawa yang emang serem banget, mistis banget, atau apa bawa keris misalnya? Nggak kayak gitu ya Mas ya? Enggak. Yang pertama ya, jadi ternyata untuk sampai ke orang yang punya tuyul atau yang bisa tahu tuyul itu jalannya panjang banget gitu. Kita pertama ketemu narasumbernya dulu, orang kampung di daerah Bantul di Jogja sana. Dari satu narasumber ini kita kemudian diantarin ke paranormal, yang katanya ini pokoknya dia menguasai lah soal tuyul, soal jual beli tuyul, terus kemudian penampakan segala macam dia tahu banyak lah. Kita diantarin ke rumahnya, kita ketemu seorang bapak-bapak yang sebenarnya bapak-bapaknya biasa aja gitu, secara pakaian baju gitu, nggak kayak paranormal yang dia cuma pakai kaos biasa, celana panjang, terus auranya juga bersih. Nah, ketika kita tanya ini mau apa, kita kan bilang ini dari tim dunia lain, kita mau mengungkap misteri tentang tuyul gitu, kita mau lihat pembuktiannya lewat
acara uji nyali gitu. Apakah tuyul itu memang benar ada atau apakah bisa kita menangkap penampakannya. Nah, Bapak ini awalnya sedikit gimana ya, agak curiga-curiga gitulah. Ini mau mempermainkan atau gimana, terus tapi kita kasih lihat bahwa kita dari Trans TV, kita mau lihat penampakan tuyul itu emang benar-benar mau pengen lihat fenomenanya dan biar masyarakat tahu bahwa di dunia lain ini ada namanya tuyul yang mungkin semua orang udah tahu pekerjaannya untuk pesugihan, untuk menghasilkan banyak duit dari nggak tahu itu entah caranya mencuri atau apa gitu. Nah, si bapak yang satu ini sebutlah namanya Pak siapa ya, Pak Anto lah gitu ya. Anto bukan nama sebenarnya nih tapi. Nah, Pak Anto ini aduh Mas, saya sih kalau untuk menampakkan seorang tuyul di depan kamera kayaknya berat banget buat saya. Saya sih tahu tuyul, saya juga bisa mencarikan Mas dan Mbaknya ini tuyul. Jadi saya datang ke situ tuh bersama satu teman kreatif, Pak Win, terus kemudian satu orang sutradara, Mas Japra. Jadi kita bertiga menghadap ke Pak Anto ini. Terus kemudian dia kasih tahu kayaknya berat kalau bisa menampakkan sesuatu barang gaib di depan kamera itu berat banget buat dia. Tapi kalau menunjukkan fenomena gaib dia bisa. Nah, ini nih yang bikin kita agak kaget juga gitu. Mas, saya bisa nih, misalnya nih dia bawa gelas putih berisi air gitu kan. Ini kan gelas isinya air putih nih Mas. Nah, saya bisa bikin air putih ini menjadi darah gitu. Tapi caranya dengan saya membunuh orang gitu. Nah, kalau Masnya, Mbaknya datang ke saya untuk meminta saya bunuh orang dari jarak jauh, ini nanti gelas bisa berubah dari air putih menjadi segelas darah gitu. Kita kan kaget banget ya, gila. Wah Pak, jangan Pak, kalau itu Pak kita nggak berniat untuk kriminal gitu. Itu mah di luar batas kita kalau sampai kayak gitu ada yang terbunuh apa segala macam. Terus akhirnya dia mikir-mikir, oke, Mas, Mbak, ini ada sebenarnya saya kenal tapi saya nggak begitu dekat. Nanti akan dianterin sama ini ada tetangga saya, nanti dia akan nganterin Mas dan Mbak sekalian untuk ketemu orang yang benar-benar emang dia pekerjaannya adalah jual beli tuyul. Tapi tempatnya agak jauh dari sini, agak dia bilang agak terpelosok. Jadi kalaupun mau ke sana nanti dianterin sama tetangga saya ini. Terus akhirnya ya udah kita pamit dan kenapa? Akhirnya ke sana, ke tempat Kenapa? yang rekomendasi si dukun itu. Ya, akhirnya kan karena ini udah ada deadline juga kan dari kantor gitu. Ayo, mana nih yang akan diangkat, mana nih yang akan disyutingin. Itu kira-kira udah habis sholat maghrib, udah malam gitu. Akhirnya ya udah kita dianterin sama tetangganya Pak Anto itu gitu. Kita dianterin ke rumah seorang paranormal yang katanya emang dia ahli jual beli tuyul gitu. Terus tetangganya ini bilang, Mas, kalau dia yang ini pasti berhasil deh. Ini emang udah terkenal tapi emang orangnya jarang banget yang mau ketemu sama dia gitu loh, karena nanti bisa kena kena sawahnya lah kalau kata orang. Jadi even orang ini pun tetangganya Pak Anto ini bilang, Mas, nanti saya nggak turun ya, saya akan tunjukin nanti Mas dan Mbaknya langsung ketemu sama bapaknya ini, sama paranormal yang ini. Terus akhirnya kita ke sana. Itu tuh benar-benar yang kita kayak lewatin sawah, hutan yang benar-benar nggak ada lampu sama sekali gitu. Panjang banget. Nah, di antara kebun-kebun kosong itu ada satu rumah tuh yang benar-benar itu rumah, di depannya ada lampu 5 watt gitulah. Ya, kita datang ke situ. Kita kita ngatur skenario dulu nih. Kan yang pertama tadi gagal karena kita emang terang-terangan mau syuting tuyul di depan paranormalnya itu, tapi itu kan akhirnya bapaknya tadi kan menolak. Kita skenarionya supaya
bapak yang ini mau nih nunjukin tuyulnya nanti gitu. Terus akhirnya kita bersepakat untuk, saya sebagai orang Jogja juga kan bisa bahasa Jawa gitu, ya udah saya nanti akan bilang kalau saya nganterin suami istri dari Jakarta mau memelihara tuyul. Terus akhirnya saya masuk sama Mas Japrak sama Mbak Wiwin tadi, ketemu bapak itu, dialog bentar dalam bahasa Jawa, kemudian dipersilahkan lah ngobrol gitu, ya biasalah basa-basi dulu, nama terus dari mana gitu. Nah akhirnya sampai kita mengutarakan maksud kedatangan kita bahwa ini Pak, saya bawa teman dari Jakarta, suami istri ini mau memelihara tuyul, kira-kira bisa nggak ya gitu. Terus bapak itu tuh, bapaknya ini udah tua banget, seperti bapak-bapak kakek-kakek berumur 80 atau 90 tahun gitulah, tapi badannya masih tegap dan ngomongnya juga masih bagus, masih lancar. Tapi secara kulit, keriput segala macam, terus kukunya itu hitam kayak benar-benar kayak mumi gitu loh, kayak apa, manusia hidup gitu loh. Karena kukunya hitam, tangannya hitam, keriput, kulitnya kering gitu. Terus bapak itu bilang, emang kalian sudah siap, dalam bahasa Jawa ya, emang kalian sudah siap untuk memelihara tuyul? Emang kenapa Pak? Emang berat ya syaratnya atau gimana gitu? Terus apa harganya yang mahal gitu? Terus dia bilang enggak, harganya sih nggak begitu mahal. Kalau Mas dan Mbaknya bisa menyediakan 2 juta sih, nanti akan saya kasih. Tapi yang berat itu adalah nanti memelihara tuyulnya gitu. Kenapa Pak? Karena tuyul ini sekali nanti dipelihara Mas sama Mbaknya, nanti tuyul ini akan ikut selamanya gitu, kata bapaknya itu. Nah terus saya kan itu ngomong bahasa Jawa ya, sama paranormal. Kemudian saya bilang ke Mas Japrak sama Mbak Wiwin, gimana nih, ini masih mau dilanjutin nggak? Soalnya ini resikonya berat nih, ini tuyul kalau mau dinampakin, kemudian mau dimilikin gitu, ini bakal ngikut selamanya nih, dan kalian kan nggak suami istri. Terus akhirnya ya udah kita akhirnya kita ngaku bahwa kita dari kru dunia lain segala macam. Terus kita sebenarnya di sini ini bukan suami istri. Terus ini mau ngomong sama bapak itu buat bisa nampakin tuyul di depan kamera gitu. Kita ngomong terus terang sama bapak. Bapak itu agak sedikit kecewa ya. Pertama karena mungkin nggak jadi ada yang beli tuyulnya. Kedua karena kayak kita tuh mempermainkan bapak itu gitu. Jadi dia agak sedikit marah gitulah. Sedikit marah. Bener yang wah, raut muka segala macam tuh benar-benar gelap banget. Gelap mukanya hitam, terus udah kayak orang mati hidup lagi gitu loh, si bapak paranormal itu gitu. Terus akhirnya ya udah kita kita undur diri, kita pamit. Terus begitu pamit kita masuk ke mobil. Nah bapak ini tuh nggak percaya kalau kita tuh sendirian ke situ. Dia bilang pasti ini ada nih yang nganterin ke sini. Ini sampai lihat-lihat ke dalam mobil, siapa nih yang nganterin ke sini, berani-beraninya gitu. Terus akhirnya ya udah kita langsung ngebut tuh pulang, ngacir. Selama perjalanan, selama di jalan tuh kita diam semua, karena aura bapak yang gelap tadi tuh masih membayangin kita gitu loh, yang kulitnya. Jadi kayak ketika kita ninggalin rumah itu tuh kita selalu lihat ke belakang, ada yang ini nggak ya, ada yang ngikutin nggak ya, bapak tadi gimana ya gitu. Terus sampai ke kota baru kita bisa ngobrol, ketawa-ketawa. Anjrit, tadi kalau kalau beneran jadi gua akan miara tuyul, punya anak tuyul nih selama hidup gua. Menarik sih Mas ini, mau nanya tadi kan belum sempat diliatin nih tuyulnya kan, karena alasannya takut si tuyul ini nempel gitu.
Nah, memang kalau misalnya udah diliatin, berarti udah deal untuk dibeli atau gimana? Kan bisa aja diliatin dulu, belum tentu untuk dibeli misalnya, Mas. Iya. Nah, kita waktu ngaku kru dunia lain, akhirnya kita minta nggak sih diliatin dulu deh gitu. Ini cuma buat di kamera aja. Bapak itu tetap nggak mau. Ini kalau mau silahkan dibeli dulu dan nanti Mbak sama Masnya udah siap dengan resikonya gitu. Tuyul ini akan ikut sama Mbak sama Mas. Oh gitu. Oke. Tapi emang tuh Mas ya, setelah berapa harinya ataupun pulang dari sana itu nggak ada sesuatu yang aneh-aneh yang dialami oleh kru? Kita juga nggak tahu sih. Sebenarnya kan kalau dalam perjalanan dunia lain itu selalu aneh-aneh lah. Setelah dari situ ke lokasi lain, survei juga pasti akan ketemu yang aneh-aneh. Nah, itu apakah ada hubungannya dengan paranormal yang gelap tadi apa enggak, kita juga nggak tahu. Tapi itu tuh rumah yang benar-benar ketika kita tinggalin naik mobil, kita lihat ke belakang tuh ini rumah beneran nggak ya? Kita yang mikir itu, saya sih terutama mikir itu jangan-jangan bukan rumah ya. Itu jangan-jangan kuburan yang dalam penglihatan kita bentuknya itu jadi kayak rumah gitu. Itu karena benar-benar satu rumah, mungkin 1 kilo surroundingnya itu benar-benar sepi, nggak ada rumah. 1 kilo 2 kilo itu nggak ada rumah sama sekali. Emang belum sempat masuk ke rumahnya juga Mas? Apa udah sempat masuk ke rumah? Iya, Tuyul masuk. yang dijual Tuyul? Rumahnya sangat sederhana, jadi rumah ya kakek sendirian gitu sih, dia tinggal sendirian, jadi rumah sangat sederhana. Terus yang saya perhatikan ketika ngobrol itu, ketika lihat tangannya, lihat gerakan dia itu kayak lihat patah-patah gitu loh. Jadi ketika tangannya ngobrol itu waktu nerangin ada di sebelah kiri, tiba-tiba udah di sebelah kanan gitu tangannya gitu. Dia kan kalau ngobrol gini-gini gitu. Kok horor ya? Gue merinding ngebayangin. Oh jadi tap itu di sana gitu. Ketika kita tangannya tadi di sebelah kanan gitu misalnya, terus tiba-tiba tuh udah ada di bawah gitu. Tiba-tiba udah di depan muka kita lagi gitu. Ketika dia menerangkan tentang tuyul itu, jadi kayak ini bener nggak sih, ini apa mata saya yang sakit, apa emang ini bukan orang ya, jangan-jangan. Itu sih pikiran saya waktu itu. Jadi saya terus kemudian membujuk Mas Japrak sebagai sutradara dan Mbak Wiwin, udahlah kita pulang aja deh. Ini udah nggak bener nih. Ini kalau kita kelamaan di sini, saya takutnya akan ada apa-apa gitu, ada apa-apa yang bikin kita celaka. Udah itu. Akhirnya saya udah bujuk mereka untuk udah kita cabut aja deh. Nanti kita coba cari materi yang lain. Oke. Terus Mas masih penasaran juga yang tadi soal melihara tuyul. Sempat nggak sih si Bapak paranormal itu cerita ke Mas Harli kalau melihara tuyul itu gimana cara peliharanya? Apakah dikasih makan sesuatu tiap malam apa? Misalnya sempat nggak Bapak itu kasih pesan-pesan kayak gitu ke Mas Harli? Kata Bapak itu, jadi dia nunjuk ke Mbak Wiwin. Nanti ini kayak akan jadi anaknya, jadi nanti akan menyusu ke Mbak Wiwin. Dia minta menyusu ke orang yang memelihara tuyul itu gitu. Seperti anak kecil sih sebenarnya katanya, ini seperti anak kecil. Jadi dia minta apa, makan, minum, terus susu, yang pasti susunya itu. Ya kalau yang namanya makhluk dunia lain itu kan pasti makanannya ada kembang segala macam gitu. Jadi penjelasan bapaknya itu jadi dia nanya sekali lagi, apakah bapak dan ibu dari Jakarta ini siap nih buat memelihara tuyul. Tapi emang menurut yang tadi nganterin ke si tempat tuyul itu, memang sudah banyak ya Mas ya orang yang datang ke rumah si bapak itu untuk minta tuyul. Ya, jadi kita kan ngobrol sama yang nganterin tetangganya Pak Anto itu. Emang di sini benar-benar orang yang udah desperate gitu loh. Biasanya orang yang udah putus asa dengan hidupnya, yang miskin atau apalah gitu. Nah, mereka benar-benar datang ke situ dan
benar-benar dapat sih biasanya, dapat tuyulnya itu katanya. Kalau sama bapak ini pasti dijamin 90% lah berhasil untuk melihara tuyul. Padahal harganya macam-macam ya mas katanya, nggak cuma 2 juta doang kan, ada jenis-jenisnya juga tuyulnya kalau nggak salah sih. Iya kan? Ya. Nggak, kita sih nggak sempat nanya sampai jenis-jenis, tapi yang dia punya ini ada nih. Maharnya sekitar cari-cari narasumber, terus akhirnya ketemu narasumber yang bisa ngasih lihat tuyul di depan kamera. Mukanya Berarti kru-kru dunia lain sebenarnya harus punya nyali dan jangan-jangan harus punya six sense juga mas? Apa emang harus begitu?